Tak jadi masalah asalkan anak Madura yang lagi kuliah, merantau atau bekerja, liburan di luar kota bareng keluarga. Satukan rasa sama rata, tak peduli orang mau bilang apa. Bila ditanya ngakulah anak Madura, jangan kamu malu jadi anak Madura. Buktikan, tunjukkan, jangan ragu-ragu, karena kita semua pemuda tangguh. Tak yang dikatakan orang banyak itu benar, kalau anak Madura selalu bikin onar. Nyatanya buktinya di sini ku mulai bawakan sebuah lagu dengan hati damai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah amma ba'du. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah. Alhamdulillah sore ini kita bisa berkumpul lagi di acara halal bihalal ya, atau silaturahmi kita yang sudah tidak aktif selama dari pertengahan Ramadan sampai Syawal ini, kisaran tanggal belasan, kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Rekan-rekan sekalian, tiada maksud lain selain silaturahmi. Saya sendiri mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Kalaupun ada keliruan kesalahan, sebelum antum-antum meminta maaf, saya sudah maafkan juga. Selanjutnya acara kita adalah home sharing mengenai komunitas kita, yaitu MMM Indonesia. MMM Indonesia sudah berjalan lancar dari bulan Oktober 2015 sampai sekarang, dan tetap membayar. Jadi yang masih belum yakin, teman-teman di sini seperti ada ini baru Mas Dodi ini datang lagi, kemudian ada Mas Imam, Mas Irfan juga terima kasih, walaupun ya datang lagi. Ucapan selamat datang buat Mas Maulidi ya, berhadir juga di acara ini. Pekandangan tengah. tambah sip dan fit. Kayaknya ini kurang semangat kalau nggak dikasih salam hangat kita. Baik, mari kita sekali ingat-ingat masa lama kita ya, ucapkan dengan nyaring long live MMM. Mari bersama-sama long live MMM. Lagi long live MMM. Untuk ketiga kalinya ya, long live MMM. Bagus, karena sekarang dalam 2 bulan, kisaran 2 bulan ini MMM Indonesia betul-betul valid dan lancar sekali gitu kan. Sayang sekali kalau teman-teman ini tidak memanfaatkan momen ini, tidak aktif lagi, karena sistem tetap berbenah bagaimana agar tidak dipermainkan ya, bahasa kasarnya itu dipermainkan oleh para pemain gitu kan. Yang jelas hal-hal yang sangat berbeda dengan MMM kita dulu, yaitu real estate itu adalah Mau dihidupin apanya? drumnya, musiknya. Enggak bisa. Ini kok Mas, ini Mas. Sudah, enggak usah. Jadi yang sangat berbeda sekali MMM itu adalah satu menggunakan Bitcoin ya. Menggunakan Bitcoin. Jadi penggunaan Bitcoin ini bisa saja lintas antar negara. Tapi yang jelas selama ini kita masih sama member Indonesia. Yang kedua, bagi member baru ya, member baru PH itu 50% sebulan. Nah ini. Kemudian real estate itu adalah
31 hari sesudah dikonfirmasi semua makro kita, maksudnya perintah ya, perintah transfer diselesaikan semuanya, maka nunggu 31 hari lagi. Saya kasih contoh, misalnya saya gitu kan, kemarin tanggal 1 Mei PH ada perintah DP 10% pada tanggal 8, PH 1 juta. Jadi ada perintah 100.000, kemudian pada tanggal 30 Mei itu ada perintah, 1 bulan kemudian ada perintah 900.000, maka terhitung dari tanggal 1 Juni baru berjalan real estate, sehingga nanti pada tanggal 31 Juni, tanggal 1 Juli baru bisa melakukan cicilan sebesar bukan 1.300.000 lagi, tapi 1.600.000 karena sudah berjalan 2 bulan. Itu ada yang 700 ya, bahkan ada bonus penggunaan Bitcoin. Kalau PH pakai Bitcoin dapat 3%, di mana bonus Bitcoin ini ya, kalau sesudah ditransfer dia menjadi makro 30%. Umpamanya PH 1 juta dapat 3%, berarti kisaran 30.000 ya, 30.000. Ketika 30.000 ya semua makro perintah dilaksanakan, ini langsung berubah, yang 3% itu berubah menjadi makro 30%. Artinya dia sama dengan makro yang satunya ini. Itu juga berlaku bagi member baru, sehingga kalau member baru ini dapat 3 ya. Kalau member baru dapat 3, 1 makro 50%, 2 makro selamat datang, makro welcome. Makro welcome ini sesuai dengan nilai besar PH kita. Kemudian yang ketiga, makro penggunaan Bitcoin 3%. Ini saya sudah buktikan karena ada orang baru di bawah saya kemarin coba dengan nilai 20 juta, dia dapat bonus welcome 640.000, dapat bonus juga, bonus penggunaan BTC juga 50 USD ya, masih terhitung 50 USD. Dan ketika perintah DP dilaksanakan itu sebesar 2 juta ketika 10 hari. Hari ke-30 dia ada perintah full 18 juta. Ketika dilaksanakan perintah 18 juta itu makronya sudah 32 juta. Jadi kalau menunggu ini 1 bulan lagi itu bisa-bisa PH-nya 20 juta, ketika GH itu adalah 40 juta plus yang 3%, plus yang bonus welcome kalau nggak diambil. Bahkan ini ya ada bonus 10% lagi kalau misalnya membuat surat kebahagiaan, letter happiness. Jadi nanti ada 10% lagi. Umpamanya PGH sebesar 40 juta. Lalu sudah komplit semuanya, membuat letter of happiness, dibuat dalam bentuk video mengucapkan ya, pakai bahasa Indonesia ya, saya member baru, saya dari nama saya ini, saya dari Sumeneb misalnya, PH tanggal sekian dengan nilai sekian dan saya sudah melakukan GH dengan sekian. Saya terima kasih kepada MMM, terima kasih kepada tim Servo, teman-teman, manajer dan Sergi Mafrodi. Jadi nanti begitu video itu diterima masih dapat lagi 10% dari nilai 40 juta, berarti dapat 4 juta. Masih kurang apa? Jadi ya, tapi tetap ya, artinya dikembalikan ke semula. Kita ini berkomunitas, jadi berbagi menggunakan uang lebih. Tetap gunakan uang sebebas-bebasnya. Artinya kalau memang uang itu mau dimakan besok ya jangan di PHK.
Kalau memang ada uang lebih gitu kan, cadangan makan, cadangan sewa rumah, cadangan bensin sebulan ada, masih ada lebih dan siap untuk didonasikan, silakan. Karena memang di MMM kita tetap berdonasi istilahnya. Didonasikan kepada orang yang walaupun kita tidak kenal tapi mereka butuh karena mereka sudah pernah ikut membantu. Kemudian ada satu lagi yang perlu saya sampaikan. Jika saya manajer, saya dapat bonus 5%, gitu kan. Lalu ketika saudara saya ini Kak Sadali ini, ya, dia adalah manajer juga. Kemudian Pak Irfan adalah partisipannya Mas Sadali, Kak Sadali. Ketika Pak Irfan ini profit helm 20 juta ya, otomatis Mas Sadali ini dapat bonus 5% dari 20 berarti 1 juta. Sementara saya dapat 3% yaitu 600.000. 600.000 itu ya kapan cair? Jadi ketika Mas Irfan menyelesaikan 20 juta itu, bonus manajernya yang Pak Sadali langsung ketika selesai ditransfer semuanya, bonusnya yang Pak Sadali langsung bisa di-GH full. Tapi kalau yang saya, bonusnya yang level 2 ke saya 600.000 itu cairnya itu adalah 14 hari sesudah perintah full transfer. Umpamanya Pak Irfan transfer tanggal 1 full selesai semuanya, maka saya bonus level 2 itu bisa di GH pada tanggal 15, 14 hari sesudahnya. Kira-kira seperti itulah bahwa hal-hal yang sangat mendasar di MMM Indonesia. Dan sekarang ya walaupun tidak seramai dulu MMM Indonesia, tapi Indonesia tetap ada dan kembali berjaya. Maksudnya berjaya itu ya dia lancar itu. Orang yang TH dapat, orang yang PH ya nunggunya juga 1 bulan. Bahkan kalau sekarang itu apa ya bingung kenapa kapan ini diminta. Kalau dulu kan ya sekarang diminta, sekarang bingung nih. Saya terus terang ya sangat mensupport, memberikan motivasi teman-teman, walaupun tidak terlalu banyak offline, catering online di luar Madura, akan Sumatera itu banyak yang tindakan manajernya. Pertama kali menghujat, mencaci, MM rampok, MM ini. Akhirnya saya kasih pemahaman di inbox. Saya enggak tamak manajer. Silakan Mbak atau Mas merapat ke cater atau manajer yang terdekat di daerah Mas siapa. Terus terang kalau membuka akun saya ada dikit cuma itu pun enggak. Yang aktif cuma 1, 2. Yang ada 3, 5 itulah. Kita kembali kepada manajer 10. Semula manajer 100, akhirnya Soreman. Sekarang kembali pada Soreman. Referral semua hapus itu. Ada referral di bawah. Ada yang diistimewakan mungkin oleh sistem. Saya kok ada Evan support system ya, original ya, tulisannya itu. Ada yang biasa, gak ada support systemnya. Mungkin akun saya itu diketahui aktif oleh sistem. Ketika restart 3, saya mengaktifkan 2 akun. Akun saya dengan akun istri saya itu aktif PHK sampai mengalami dinamika, terjadi kegalauan yang luar biasa hingga ada news dari SPM untuk merubah rekening lokal ke rekening divisi. Akhirnya GH semua terbayarkan. Itu sampai 3 kali news itu. Yang ayat yang ditampilkan oleh SPM diatur. Ya alhamdulillah. Sampai
terjadi apa dikatakan destat ya bukan destat lah. MMM global kembali kepada negara masing-masing. Itu terjadi gejolak yang luar biasa. Ya. Sehingga banyak yang stres. Hanya berapa hari ketentuan dari Om Andreas Wijaya itu mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 15 itu dicatus terus sama beliau itu menunggu keajaiban di sistem dengan kerjasama dari para senior MMM itu sendiri ke admin yang baru di Rusia. Kalau tidak salah namanya Alexander. Konon beliau komunikatif, ya, responsif, ya. Jadi kalau ada masalah langsung feedback. Kalau masih belum clear masalah itu, dilarikan ke manajer di atasnya atau leader di atasnya. Itu istilahnya jalur khusus. Ya mungkin ya di Sumeneb ini kita semarakan lagi home sharing. Terima kasih Om Irfan menambahkan sebagian dari update-update baru dari yang kita ya. Tadi belum saya sampaikan bahwa di waktu home sharing 1, 2 ini termasuk Mas Lutfi hadir sama temannya ini. Waktu itu saya menyampaikan bahwa akan ada auto BH gitu ya. Jadi ketika sampean sudah BH 1 bulan ternyata sampai sekarang baru diminta ya punya Mas Maulidi ini baru diminta Mas Maulidi. Jadi Mas Lutfi juga mungkin sudah menyelesaikan. Ternyata sampai sekarang nggak dapat auto BH. Saya sudah minta sama Mas Andreas Wijaya untuk menyampaikan itu kepada Alexander. Ternyata sekarang konsentrasinya itu auto GH diberikan kepada mereka yang GH menggunakan rupiah dan belum selesai sampai sekarang. Nah itu kan kalau mereka sudah selesai otomatis itu akan dilarikan kepada kita yang PH aktif gitu kan, walaupun hanya 100.000. Sebab kenapa? Karena memang ada penumpukan PH tapi menggunakan rupiah. Ini yang kira-kira 2 bulan lalu sampai sekarang ini belum diselesaikan. Kayaknya sistem memang masih konsentrasi di sana. Auto GH diberikan kepada mereka. Ini mohon maaf mungkin ada teman-teman tidak dapat auto GH gitu ya. Nah karena sampai saat ini ternyata auto GH diberikan kepada mereka yang GH rupiah belum selesai. Sementara sekarang orang PH pakai Bitcoin. Iya. Akhirnya saya kemarin sempat PH pakai rupiah 500.000 langsung des. Begitu PH selesai langsung ada perintah sebanyak 6 orang, 20.000, 40.000, 60.000, 100.000. Nah, setelah saya telepon orangnya, Pak, ini betul sampean melakukan jihad? Iya Mas, sudah 2 bulan lalu. Oh iya, tolong dikonfirmasi saja Pak, saya tidak mau berdebat. Yang penting sampean sekarang dapat pasangan saya siap transfer. Iya terima kasih. Akhirnya selesai. Ya itulah kalau sampean ini sebagai tambahan saja kalau mau PH ya keburu mau PH mau transfer silakan PH pakai rupiah. Langsung dapat sender. Hari ini juga 10 juta ya mau 10 juta. Tapi sediakan ya. Kalau 10 juta itu bisa dipecah jadi 50 order 10 juta. Ada yang 20.000, ada yang 100.000, 240.000 ini. Nah, memang dikonfirmasi langsung bisa GH lagi 30 hari lagi, bonusnya juga bisa diambil. Cuma kekurangannya itu kebanyakan penerimanya adalah pengguna rupiah yang GH 2 bulan atau 1 bulan lalu. Otomatis mereka banyak nggak mantau akunnya, sehingga mereka untuk mengkonfirmasi perlu kita melakukan SMS, perlu melakukan chatting.
kalau bisa transfer pakai ATM, lalu sesudah selesai semuanya print bukunya, lalu chattingkan, karena pasti kalau pakai rupiah CRO akan tampil kira-kira 12 jam kemudian CRO akan tampil di message itu flat. Kalau selama ini yang flat gitu kan, flat dalam tulisan tulisannya itu VLAD, biasanya dia yang tampil CRO. Flat itu akan tampil di sana. Order ini diperiksa oleh admin, tolong penerima dan pengirim mencantumkan mutasi transaksi akun Anda. Nah, kalau saya langsung di print buku, langsung scan, habis itu ditampilkan. Saya sudah transfer, ini bukti transfernya. Udah, langsung. Biasanya kalau dalam tempo 3 hari, 48 jam nggak dikonfirmasi, saya bertindak, langsung dikonfirmasi. Ya dikonfirmasi juga. Akhirnya bertanya silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Saya lihat memang sudah mulai ada gerakan-gerakan yang mulai aktif di MMM ini, baik di Facebook secara online ataupun secara offline. Dan juga memang sudah ada beberapa orang yang mulai bertanya kepada saya secara pribadi, apakah MMM ini sudah akan mulai berjalan lagi atau nanti jangan-jangan sebelum berjalan sudah kolab lagi, Artinya begini, Ustaz Zainur saya kira sangat orang yang sangat berpengaruh dan mungkin lebih banyak tahu tentang info mengenai MMM Indonesia ini. Artinya karena orang-orang bertanya begini, mereka tidak bertanya mengenai teknis, mereka tidak bertanya mengenai struktur, mereka tidak bertanya mengenai sistem dan segala macam. Yang mereka tanyakan kira-kira masih lancar apa enggak gitu. Artinya dalam kurun waktu 1, 2 atau 3 bulan bahkan mungkin sampai 4 bulan ini apakah masih dalam kategori aman atau sudah tidak aman atau bahkan mungkin sudah mendekati ke kejatuhan lagi seperti dulu. Artinya saya pribadi belum bisa memutuskan, belum bisa menjawab. Bahkan saya juga masih belum menerima kalau ada orang yang ingin ikut, karena secara pribadi saya masih belum pernah DH dan saya masih ragu gitu. Jadi nanti tolong diinfokan bagaimana. Kemudian yang kedua, sepertinya saya lihat kemarin buka akun juga. Pertanyaannya, apakah masih bisa diharapkan atau memang sudah betul-betul jadi akun MMM Indonesia, atau apa ada teknis lain untuk kejar makro ya? Banyak yang cekak ya, cekak di MMM ini juga masih mengharapkan. Jadi mereka masih bilang mungkin ki rezeki. Makanya nanti kita cari jalan bagaimana baiknya ke belakang ini. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan pertama, sampai berapa bulan gitu ya. Jadi itu ranah masa depan, ranah gaib yang tidak bisa saya jawab. Cuma kalau kita berbicara apakah ada kebakaran, apakah akan ada kebakaran, nah, maka saya akan menjawab iya akan ada kebakaran kalau ada yang nyulut api. Jadi atau ada indikator asap. Kalau ada asap, ada api. Jadi indikatornya MMM sekarang akan berjalan lama selama sistemnya masih seperti ini itu ya. Syaratnya satu, sistemnya kontinu, tidak berubah lagi, gitu kan. Yang kedua, maksudnya tidak berubah lagi ini, ada sistem DP. Yang kedua, release date tidak terlalu dekat lah, gitu kan. Ataupun perintah transfer sangat lama sekali, itu pertanda aman, gitu kan. Itu cuma indikator saja. Yang ketiga, kalau sudah melewati hari raya itu ya Ramadan, hampir 70% di kelas online akan melirik kembali. Dan sekarang memang saya perhatikan ada pemain-pemain kelas paus gitu ya. Kalau saya katakan mereka di atas 100 juta, pasti mereka itu pemain kelas paus gitu kan.
kelas paus ini kalau sudah main 100 juta sampai MM-an, mereka cemplung K2, mereka pihak besar-besaran, lalu nggak balik lagi, itu bahayanya kita. Oleh karena itu, dua indikator tadi gitu ya, dengan indikator yang ketiga ini berbeda, bertentangan. Oleh karena itu saya tetap sampaikan, bagi yang mau aktif silahkan. Menurut saya cobalah gitu kan, karena eksan itu lebih baik daripada diam. Orang masih mau bertanya, itu berarti masih mau berbuat. Nah, kalau orang mau bertanya, berbuat, ya silakan segera dimulai saja. Kenapa? Memang diam itu ya sudah lost. Tapi eksan itu ada dua harapan, gagal atau berhasil. Jadi kalau ada yang mencoba PH 100.000, apa adanya lah dulu. Sekarang tidak usah besar-besar. Saya sarankan tidak usah bermain puluhan juta. Paling tidak lah maksimalnya 10 gitu kan. Itu maksimal, gede itu, gede. Saya terus terang, pertama ya 100.000, kemudian 200.000. Lalu ada yang teman saya itu ya nitipin uang ke saya. Tapi kalau nitip, saya terang sama dia, ini sebenarnya jadi kalau kembali ke yang 3 indikator tadi ya, syukur-syukur kalau pemain gede ini tetap istilahnya kembali dan ikut meramaikan. Tapi masih hitungan 1-2 orang yang berani menampilkan PH 50 juta itu 1-2. Ada yang 50, 40 ada. Kalau 100 juta belum biasa ya. ini kita 300. Nah, makanya sebetulnya di sini banyak orang yang menurut saya di sini ini kayak Mas Lutfi itu sudah biasa PH gede kayak 100 juta, 200 juta. Jadi 100 berapa? 25 juta ya, Mas. sebab begini, maksimal kisaran 130 juta ya, $1.000 lah, $1.000. $10.000 itu kisaran 130 juta, 135 juta. Jadi saran saya tetap PH sesuai kemampuan. Kalau saya menyarankan antara 500 lah, 500 1 juta ini dulu dicoba. Kemudian nanti kalaupun ada titipan dari orang diperjelas saja. Atau menurut saya disarankan dia sendiri yang kelola. Suruh hadir lah kalau ada acara-acara kayak gini, hadir. Ya teman-teman perlu tahu bahwa acara kita ini disponsori sendiri oleh admin. Artinya admin ikut serta mendanai. Mas Irfan tahu sendiri ada kisaran 500.000 ya ditransfer ke rekening Bitcoin saya. Ketika ditukar bisa jadi 460. Ya kan? Jadi ini saya kembalikan lagi ke teman-teman ya kan? Itu saja. Pertanyaan yang kedua, menurut saya ya yang pertama silakan berbicara aman atau tidak itu bukan ranah saya, artinya Allah lah yang lebih tahu. Tapi berbicara indikator yang sekarang saya itu ya kasarnya bilang aman. Berapa jangkanya? Selama sistem masih seperti itu, berarti antara paling cepat 2 bulan, ya paling lama ya bisa 6 bulan atau 1 tahun. Tapi selama kontinu seperti ini dan acara ada, orang PH ada, pasti ini akan berkesinambungan dan lanjut. Insya Allah 2016 Bu. Pertanyaan yang kedua tadi masalah apa tadi? Masalah? Oh, pertanyaan global. Memang ini sempat dijawab oleh Pak Beni waktu saya masih instruktur sama dia. Pasti bukan pasti ya, akan dibayar Mas. Tetapi nanti hitungannya ya akan tampil. Ternyata hitungannya lama sekali. Itu kemarin akan dihitung kisaran 1 bulan, tapi bukan di pengumuman. Cuma Mas Beni bilang kisaran 1 bulan Mas akan dihitung oleh manual, oleh admin, tapi ternyata manual. Sehingga kalau saya hitung dari April, Mei, Juni,
Juli baru tampil. Juli baru tampil sekarang, itu hitungannya sama dengan MMM Indonesia yang kemarin di struktur Nusantara. Jadi jumlah PH dikurangi jumlah GH. Kalau sekarang yang tampil di sana itu adalah, ini makro global ya, karena yang tampil makro global. Yang tampil di sana adalah 80 juta, maka yang tampil 80 juta itu belum tentu cair semua 80 juta. Karena di sana akan terjadi pengurangan. Setelah oleh admin dikalkulasi, jumlah PH-nya itu adalah 100 juta. Jumlah GH-nya adalah 130 juta. Maka 100 dikurangi 130 sama dengan 70 juta. Yang akan cair 70 juta. Selama ini yang muncul di sana itu adalah kreditnya tanggal 14 bulan 4. Tanggal 14 bulan April ya. Bulan April, dan release date-nya adalah tanggal 14 bulan April 2066. Jadi release date 60 tahun lagi. 50 tahun lagi. Nah, ini saya masih belum tanyakan secara lanjut apakah memang betul di tahun 2066 atau salah ketik gitu ya. Mohon maaf, saya belum tanya lebih lanjut masalah itu. Tapi saya yakin nanti mungkin yang Indonesia juga akan muncul, karena ada pernyataan kemarin dari Mas Taufik waktu di Makassar. Kalau mau ditampilkan, Mas kirimkan emailnya, kita ajukan. Nanti ditampilkan satu persatu. Pemerintah tidak ada lagi. Saya nggak ada daftar hadir nih, nggak bikin nih. Harusnya ada daftar hadir. Atau gini aja, kirim lewat ibu. Ya, nantilah saya buatkan nanti. Ya, menurut Nama admin, nama telepon, nama aku. ya, sesudah ini ya mungkin kita santai-santai aja. Walaupun nggak pakai mixer ya, santai-santai aja, kita makan dulu, habis itu sharing-sharing lagi. Ini terima kasih acara resmi kita. Mari kita tutup dengan membaca alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Long live MMM.